sedang menyoroti kinerja Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik 10 hari. Pasalnya banyak koruptor ditangkap seusai Prabowo resmi menjabat sebagai presiden. Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia, berhasil menggebrak dan mengguncang negeri ini dalam 10 hari masa kerja menjabat jadi presiden. 28 koruptor ditangkap. Kerugian negara mencapai 3,1 triliun rupiah. Berhasil dibongkar. Ini bukan sekadar janji, tapi langkah nyata. Lalu berapa kasus korupsi yang dibongkar Prabowo ketika itu? Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tak buang waktu. Hanya dalam hitungan hari, pemerintahannya mengumumkan hasil operasi besar. 7 kasus korupsi kelas kakap berhasil dibongkar, dari penggelapan dana desa hingga skandal produksi emas ilegal di BUMN. Publik sedang menyoroti kinerja Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik 10 hari. Pasalnya banyak koruptor ditangkap seusai Prabowo resmi menjabat sebagai presiden. Lantas inilah deretan koruptor yang ditangkap dalam kurun waktu 10 hari. Akun media sosial Gerindra turut memposting ulang berita terkait deretan koruptor yang ditangkap seusai Prabowo menjadi presiden. Yang pertama ada PT Aset Pasifik. Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap pejabat PT Aset Pasifik dan Darmex Plantation sebagai kasus dugaan TPPU yang melibatkan PT Duta Palma Group. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut para saksi diantaranya yakni Direktur PT Aset Pasifik berinisial PA, Direktur Utama PT Darmex berinisial TTG, serta IASW dari pihak swasta. Yang kedua ada kasus Ronald Tanur. Diketahui 3 hakim pengadilan negeri atau PN Surabaya terjaring OTT pada Rabu 23 Oktober. Ketika hakim ditangkap karena dugaan suap dalam kasus pembebasan Ronald Tanur. Lalu kasus ketiga yakni pegawai Menteri Pertanian menerima suap. Mentan Amran mencopot 3 pejabat eselon 2 dan 3 yang terbukti menerima suap mencapai 10 miliar rupiah. Pencopotan ini dilakukan hanya dalam waktu hitungan menit. Saat ini pelaku sedang diperiksa oleh Itjen Kementan guna mengetahui adanya indikasi dari pihak lain. Yang keempat ada korupsi tol Padang Pekanbaru. Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Sumatera Barat SF ditetapkan sebagai tersangka. Adapun SF menjadi tersangka dalam kasus korupsi ganti rugi lahan untuk pembangunan tol Padang Pekanbaru. Kasus kelima yakni korupsi jembatan Timbang Pontianak. 4 tersangka dalam kasus jembatan Timbang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat resmi ditahan pada 21 Oktober 2024. Keempat tersangka diduga terlibat pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung jembatan Timbang Pontianak. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Yang keenam ada korupsi impor gula. Terbaru Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016. Tom Lembong berperan memberikan izin impor 105.000 ton gula mentah. Pemberian izin ini disebut tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Luar biasa, masyarakat menyambut dengan heboh dan positif. Di media sosial, video-video Prabowo saat sidak dan rapat kabinet viral. Warganet menyebut ini sebagai era baru perang melawan korupsi. Koruptor wajib ketar-ketir, kalau tidak ketar-ketir berarti bukan koruptor. Bahkan banyak netizen yang mengomentari kejadian ini. Baru mulai udah segini galaknya, mantap Pak Prabowo. Akhirnya ada juga yang berani bersih-bersih di awal. Meski disambut positif, kebijakan Prabowo juga menimbulkan perdebatan. Ia menyatakan terbuka memberi pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan seluruh uang negara. Sebagian menyebut ini langkah pragmatis, sebagian lain mempertanyakan apakah ini bentuk ampunan atau justru pelemahan hukum. Namun satu hal pasti, ini adalah strategi besar menggabungkan ketegasan hukum dengan peluang pemulihan cepat bagi negara. Ini baru permulaan. Prabowo baru saja mulai memimpin, tapi gebrakannya sudah terasa di seluruh negeri. Apakah Indonesia akhirnya bisa membersihkan koruptor di masa jabatan Prabowo kali ini?
Apakah Prabowo berani mempertaruhkan nyawa dan relasi ketika temanya sendiri yang korupsi? Gus Dur pernah berkata, kalau orang paling ikhlas di negeri ini, katanya Prabowo. Ya, semoga dawuh dari mantan presiden kita itu benar, dan Prabowo bisa menjadi ratu adil yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia selama ini. Semua tergantung. Apakah kita tetap mengawal atau kembali diam? Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu. Apakah kamu mendukung langkah berani Prabowo ini?